Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afisa Rafiah di channel YouTube saya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang materi TIU analogi verbal padanan kata. Nah, ini salah satu materi yang biasanya diujikan, entah itu di tes BUMN, CPNS, tes masuk perguruan tinggi, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini untuk perkenalan aja ya teman-teman. Jadi di sini ada tujuan. Maksudnya adalah tujuan dari kenapa sih kok ada materi ini di dalam tes gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama. Ada lokomotif titik 2 kereta api. Gimana sih nih jawabannya gitu kan? Gimana sih cara mengerjakannya? Jadi kalau teman-teman ada menemukan soal kayak gini, jadi soal ini itu kita disuruh mencari pasangan yang sepadan dari kata lokomotif dan kereta api. Jadi, yang pertama kita lakukan di sini, kita harus mencari kata penghubung yang tepat agar kata-kata tersebut menjadi logis dan sesuai. Nah, kita cari kata hubung yang pas ya. Lokomotif dan kereta api. Apa sih kata penghubungnya? Gitu kan. Kita coba ambil kata menarik. Lokomotif menarik kereta api. Oke. Masih nyambung ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita coba bahasakan hubungan yang kita buat dari opsi A sampai E yang nyambung. Kita pakai kata hubung menarik. Yang A, pasar menarik niaga. Saya kira nggak nyambung ya teman-teman. B, kuda menarik andong. Kita simpan jawabannya. Yang C, tentara menarik pasukan. Saya kira juga bukan. Yang D, dokar menarik kusir. Dokar menarik kusir. Saya kira juga bukan. Polisi menarik rakyat. Saya kira juga bukan. Oke teman-teman, jadi teman-teman udah pada tahu ya kan, jawaban yang benar adalah yang B, kuda menarik andong. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mawar titik 2 titik 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 sama dengan bakso titik 2 makanan. Nah, dari contoh soal yang kedua ini merupakan contoh soal jenis analogi dua kata, yaitu kita diminta mencari hubungan pada pasangan yang diketahui, kemudian mencari pasangan kata yang lain sehingga diperoleh hubungan yang sama. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kita mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang sudah diketahui. Oke, seperti contoh soal nomor 1, yang pertama kita lakukan adalah menentukan hubungan antara dua kata ini, di mana kita tahu bahwa bakso merupakan salah satu jenis makanan. Oke. Nah, kita udah tahu hubungannya apa, hubungan katanya. Nah, sekarang kita coba bahasakan dari opsi A sampai E, mana yang nyambung, gitu kan? Mawar merupakan salah satu jenis bunga. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman jawabannya. Mawar merupakan salah satu jenis harum. Salah. Mawar merupakan salah satu jenis dari sate. Saya kira juga bukan ya teman-teman, karena sate adalah jenis makanan, mawar adalah bunga. Yang D, tangkai. Mawar merupakan salah satu jenis dari tangkai. Bukan juga. Yang E, mawar merupakan salah satu jenis dari layu. Saya kira juga bukan ya teman-teman. Jadi udah tahu ya teman-teman, yang jelas jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Buas titik 2 titik 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 sama dengan titik 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 2 jet tempur.
Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, kita lihat dulu kata-kata yang sudah diketahui di pertanyaan. Buas itu merupakan kata sifat, ya, dan posisinya ada di sebelah kiri. Kata yang kedua yang diketahui adalah jet tempur. Jet tempur itu merupakan objek. Kata jet tempur ini posisinya ada di sebelah kanan. Jadi, untuk mencari jawabannya, kalian harus mencari kata yang di sebelah kiri adalah kata sifat dan di sebelah kanan adalah kata objek. Kita cari dulu titik-titik yang pertama. Titik-titik yang pertama ini itu posisinya ada di sebelah kanan. Buas ada di sebelah kiri, titik-titik di sebelah kanan. Berarti buas adalah kata sifat, berarti yang kita cari adalah kata objek. Dari choice A sampai E itu masuk di kata objek semua. Oke? Kita lanjut ke kata yang kedua. Kata yang kedua adalah jet tempur. Jet tempur posisinya ada di sebelah kanan dan jet tempur adalah objek. Berarti untuk mencari titik-titik yang kedua, kita harus mencari kata sifat. Oke teman-teman, kita coba langsung ke choice-nya. Kata yang pertama yang diketahui adalah buas. Buas di sini ada 5 pilihan ya. Ada harimau, serigala, singa, hiu, ular. Kalau menurut saya nih ya teman-teman, buas itu untuk choice yang D sama E, hiu dan ular, itu saya kira bukan buas ya teman-teman. Kita coba baikan dulu yang D sama yang E. Jadi tinggal opsi A, B, dan C. Buas merupakan sifat dari hewan harimau, serigala, singa. Masih masuk akal ya. Oke, kita lanjut ke yang jet tempur. Titik-titik yang kedua. Jet tempur itu objek, berarti kita harus mencari kata sifat. Kata sifatnya yang logis di sini kita coba. Udara merupakan sifat dari jet tempur, bukan ya teman-teman. Manuver merupakan dari sifat dari jet tempur. Kita coba simpan dulu jawabannya. Cepat merupakan sifat dari jet tempur. Saya kira kalau ini lebih nyambung yang C ya teman-teman. Jadi buas merupakan sifat dari singa dan cepat merupakan sifat dari jet tempur, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Belalang titik 2, katak titik 2, ular. Nah, kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini, gimana sih cara jawabnya? Tuh kan? Jadi kita pahami dulu soalnya. Soalnya ini adalah analogi 3 kata, di mana kita diminta mencari hubungan 3 kata yang diketahui, kemudian mencari 3 kata lain sehingga diperoleh hubungan yang sama. Belalang, katak, ular. Apakah ini termasuk jenis hewan? Kita coba langsung ke choice-nya. Dari A, B, C, D, E. Hewan, kalau kita jawab hewan, di choice D dan E itu juga merupakan hewan ya teman-teman. Ya, jadi nggak nyambung. Nah, jadi kita cari kata penghubung yang lain, yaitu coba kita ke rantai makanan. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Oke, masuk akal ya teman-teman. Kita langsung lihat ke choice-nya. Bunga dimakan mawar, mawar dimakan melati. Choice A, bukan ya teman-teman. Choice B, susu dimakan sapi, sapi dimakan manusia. Saya kira juga bukan. Yang choice C, rumput dimakan sapi, sapi dimakan manusia. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang D, cacing dimakan ayam, ayam dimakan bebek. Saya kira juga bukan ya teman-teman. Bebek nggak mungkin makan ayam ya. Choice E, ikan dimakan gurita, gurita dimakan udang. Saya kira juga bukan. Oke teman-teman, jadi jelas ya di sini adalah jawabannya yang C. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan manusia. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Mata titik 2 melihat sama dengan titik-titik titik-titik. Nah, kita pakai cara yang sebelum-sebelumnya, sama seperti di contoh soal sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan dulu hubungan antara kedua kata ini apa sih, gitu kan. Mata. Mata itu adalah kata benda, dan melihat itu fungsi dari mata. Oke, berarti itu adalah hubungan antara kata benda dan fungsinya. Kita coba bahasakan ke hubungan yang kita buat. Mata berfungsi untuk melihat. Nah, kita lanjut ke choice-nya. A. Lidah berfungsi untuk sedap. Bukan ya teman-teman. B. Telinga untuk mendengar. Oke, kita simpan jawabannya. Yang C. Hidung berfungsi untuk flu. Bukan ya teman-teman. Yang D. Tangan berfungsi untuk pukul. Juga bukan. Dan E. Mata berfungsi untuk rabun. Oke, saya kira udah jelas ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah B. Telinga berfungsi untuk mendengar. Oke, lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Hujan titik 2 banjir sama dengan kemarau titik 2 titik titik titik. Nah, kita untuk mencari jawabannya kita lakukan cara seperti yang contoh-contoh soal sebelumnya ya. Yang pertama, kita tentukan dulu hubungan antara dua kata ini, hujan dan banjir. Berarti kita coba pakai kata hujan mengakibatkan banjir. Masih masuk akal ya teman-teman. Jadi ada hubungan antara sebab dan akibat. Kita coba ke choice-nya, kemarau titik 2 titik titik. Jawaban yang benar adalah kemarau mengakibatkan sejuk. Salah. Kemarau mengakibatkan berdebu. Salah ya teman-teman. Kemarau mengakibatkan berasap. Juga bukan. Kemarau mengakibatkan kekeringan. Oke, kita simpan jawabannya. Kemarau mengakibatkan damai. Udah jelas ya teman-teman di sini jawabannya. Jadi yang benar adalah yang D. Kemarau mengakibatkan kekeringan. Ya teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke contoh soal berikutnya. Dokter titik 2 rumah sakit sama dengan titik 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 2 titik titik. Nah oke, kita untuk mencari jawabannya kita pakai cara yang sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan dulu hubungan antara dua kata ini apa. Oke, dokter itu profesi, rumah sakit tempat kerja. Jadi kita cari jawabannya yang berhubungan dengan profesi dan tempat kerja. Oke, dokter bekerja di rumah sakit. Kita langsung ke choice-nya. A. Kaki bekerja di sepatu. Salah ya teman-teman, udah jelas. Yang B. Teller bekerja di bank. Oke, kita simpan jawabannya. Guru bekerja di petani. Bukan ya teman-teman, ini merupakan sama-sama profesi. Yang D. Masinis titik 2 puskesmas. Masinis bekerja di puskesmas. Ini benar ya teman-teman, profesi dan tempat kerja. Tapi masinis tidak bekerja di puskesmas ya teman-teman. Oke, salah ya teman-teman. Oke, yang E. Mata dan hidung. Mata dan hidung itu bukan profesi dan tempat kerja ya teman-teman. Itu adalah alat indera. Jadi jelas jawabannya. Yang benar adalah yang B. Teller bekerja di bank. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Oke, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Patologi titik 2 penyakit. Nah oke, kita cari tahu jawabannya sesuai dengan contoh-contoh soal yang sebelumnya. Yang pertama, kita harus mencari kata penghubung yang tepat agar kata-kata tersebut menjadi logis dan sesuai. Patologi dan penyakit. Kalau kita jabarin, patologi itu adalah ilmu, ya kan? Ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, mudah kan teman-teman ya? Oke, kita langsung ke choice-nya aja. A. Zoologi dan iklim. Zoologi itu saya kira bukan ilmu yang mempelajari tentang iklim ya teman-teman. Yang B. Suhu termometer. Itu juga bukan. Petani dan sawah. Itu juga bukan. Yang C. Yang D. Hewan. Pelajari tentang zoologi. Nah, saya kira juga bukan ya teman-teman. Karena di kata yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah yang ilmu. Gitu kan ya. Ilmunya patologi.
Sementara yang di D, ilmunya di sini adalah tentang ilmunya adalah di sebelah kanan, zoologi. Salah ya teman-teman. Kalau kata kebalik gitu salah. Jadi kalau misalkan yang kata yang sebelah kiri ilmu, di kata yang sebelah kirinya juga di jawabannya harus ilmu juga. Oke? Yang E, psikologi mempelajari tentang ilmu perilaku. Oke, saya kira jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Psikologi mempelajari ilmu tentang perilaku. Oke? Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, itu tadi sekian video dari saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.